Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala, salatu salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, agak berbeda sedikit ya. Ini alhamdulillah kami berada di rumah sakit rujukan COVID ya, di Fatmawati, Jakarta Selatan, untuk keperluan mengantar pasien. Tapi insya Allah dengan berbagai kendala kita coba lanjutkan lagi, masih di surat An-Nur ya, surat An-Nur ayat yang ke-32 ya. Akhir-akhir Ramadan ini mudah-mudahan kita semakin bersemangat untuk terus-menerus mengerjakan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Maka nikahkanlah dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian ya, atau yang tidak punya pasangan di antara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu yang laki-laki dan yang perempuan. Jika mereka fakir atau miskin, maka Allah akan memberikan kekayaan ya, dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Nah, teman-teman sekalian, ini pencegahan bagi yang kemarin kita sudah sampaikan ya, ayat-ayat sebelumnya kita sudah sampaikan bagaimana masyarakat muslim itu juga dicegah dari melakukan hal-hal yang nggak benar. Kalau kemarin masuk ke rumah harus jelas, harus ada adab-adabnya ya, kemarin kita sudah sampaikan. Nah, itu kan secara perorangan, secara pribadi. Lalu kita lihat kalau yang secara komunal ini ya, secara komunal ini apa? Yaitu pernikahan. Dan di sini adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ulama menyatakan ini wajib, ada juga yang menyatakan ini sunnah, karena di zaman Nabi orang-orang yang sendirian tidak diharuskan menikah gitu ya, tidak dipaksa, maaf. Kalau yang menganggap wajib, ini adalah kewajiban untuk mendorong ataupun menyediakan sarana untuk menikah. Nah, karena sarana menikah ini salah satu unsur penopang ekonomi juga gitu. Ya. Nanti kita lihat bagaimana menikah itu adalah bagian dari kekuatan tiang-tiang agama ini. Ya. Kalau kemarin kan sudah kita bahas tuh bagaimana perzinahan, bagaimana ini menuduh berzina dan sebagainya. Kemudian bagaimana menjaga supaya tidak terjadi perzinahan, kalau masuk ke rumah nggak melihat hal yang nggak benar, seperti kemarin kita bicarakan. Nah, jadi perintah ini wa ankihul ayama minkum, nikahilah orang-orang yang sendirian. Yang sendirian di sini berarti apa nih? Kalau al ayama ini berarti budak, berarti orang merdeka. Ya. Ingat di zaman Nabi itu ada dua jenis manusia, merdeka dan budak. Perbudakan. Karena apa? Karena perbudakan waktu itu menjadi merata di seluruh dunia. Tidak serta-merta Islam menurunkan tingkat perbudakan. Harus ada tahap-tahapnya. Makanya fakur rokobah. Salah satu jalan yang berat itu adalah membebaskan budak. Salah satunya ini. Ya, kita lihat. Wassalihina min ibadikum.
wa imaikum, dan orang-orang soleh, maksudnya orang-orang baik atau orang-orang yang beriman dari budak-budak ini ya. Budak-budak ini kita nikahkan ya. Karena apa? Karena budak itu juga jadi masalah kalau nggak dinikahkan, berbuat yang nggak benar gitu. Karena dorongan manusia sama, baik budak ataupun bukan budak, sama dorongan manusia. Makanya harus ada upaya-upaya untuk membuat keharmonisan juga di kalangan mereka. Nah, berarti apa yang menghalangi mereka ini? Kita disuruh menikahkan. Berarti jamaah kaum muslimin menikahkan mereka. Apa masalahnya? Ada potongan ayat selanjutnya. Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Jika kamu menemukan mereka atau kita temui mereka itu miskin, maka Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia-Nya. Makanya gitu, menikah sama dengan kaya gitu. Kaya apa? Kaya jiwa yang pertama. Kenapa? Karena jadi selamat. Bagi para jomblo ya bersemangatlah gitu. Bagi yang sudah menikah, bersyukurlah. Karena yang namanya menikah satu karunia ya. Lawannya apa? Berzina gitu. Yang dicegah habis-habisan. Tapi Islam mencegah, harus memberikan solusi gitu. Solusinya adalah menikah. Nggak usah khawatir masalah dana ya. Emang mau dikasih makan cinta anak orang gitu? Ya cinta dikasih juga. Cinta dikasih, ya harta insya Allah dikasih. Kalau perlu dari Baitul Mal. Baitul Mal apa itu Pak? Baitul Mal itu ya keuangan negara ya. Keuangan negara yang dikelola oleh negeri muslim. Kalau di beberapa negara mungkin ada, di Indonesia kan belum. Ada mungkin yang bisa memungkinkan itu dari zakat lah dan sebagainya. Karena ini penting ya. Menjaga pondasi pertama masyarakat adalah keluarga. Dijaga nih. Dan kalau sudah ada ketenangan di situ, usaha dan sebagainya masih bisa jalan. Gitu. Ya, makanya saya sering bilang tuh sama teman-teman, nikah itu dua, ada kualitas, ada kuantitas. Dua-duanya harus sama. Ini kadang-kadang kan kualitas doang, kuantitasnya jarang. Belum bisa juga itu. Ini kok Warman latar belakangnya beda? Ya kebetulan lagi di Jakarta ya, di di Rumah Sakit Fatmawati ini di sini. Rumah sakit COVID-19 pakai ini. Kalau saya pakai gini nggak kedengeran suaranya masalahnya. Ya. Oke, kita lanjutin ya. Teman-teman jamaah sekalian, Kampung Takwa Asten mungkin yang mendengarkan ya, teman-teman dari Asten ataupun dari teman-teman dimanapun Anda berada. Jadi yughnihimullah, Allah kayakan, sampai ada lagunya itu. Benar kata Allah, kata Tuhan, kalau engkau menikah akan dikayakan. Pak Arman udah kaya belum? Ya kaya, ada mata, ada telinga, ada mulut, kan kaya kita. Lengkap semua, badan senangan gitu. Wah, ntar gitu. Insya Allah lah, yang namanya kaya kadang-kadang dari hati juga sih, benar-benar kaya jiwa. Ketika menikah jiwanya kaya, kenapa? Ada sesuatu yang diberikan dan orang memberikan juga, take and give gitu. Ente dapat, Anda juga dapat. Itu nikah. Ada suara-suara itu ya, suara-suara. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Allah tuh mengetahui. Pertama luas apa? Pemberiannya. Ya, pemberiannya. Makanya yakin aja, benar. Kalau ada teman kita yang jomblo, coba tanyakan apa masalahnya gitu. Saya nggak punya ini apa, saya malu, saya nggak punya kerjaan tetap dan sebagainya. Yang penting bukan pekerjaan tetap bekerja. Ada kawan saya tuh diingetin kayak gitu, mungkin masih ingat sampai sekarang. Kalau dapat pekerjaan tetap bagus. Yang repot ini nggak dapat pekerjaan tetap dan tidak mau bekerja. Udah tetap bekerja aja, apapun dikerjakan asal halal ya. Maka kata Nabi, waktu ada
orang yang mau minta-minta tuh ya dikasih kampak, jangan pulang sebelum 3 hari ya. Setelah 3 hari ternyata dia pakai buat nyacak apa, kayu bakar tuh, kayu bakar dicacak kemudian dijual ya. Sekarang ada gak yang jual kayak gitu? Ada lah, mungkin di daerah Indonesia, daerah timur masih yang begitu, kayu bakar. Jadi itu bagian dari pencarian gitu. Pastilah Allah kasih. Mertua saya nggak mau, pengen punya duit yang banyak gitu. Baru dia ya, lamar aja, kalau ditolak nggak usah sakit hati, masih banyak. Kalau ditolak nggak usah sakit hati, masih banyak muslimah lain. Kalau kita ditolak, alhamdulillah saya sih nggak ditolak ya. Kalau teman-teman ditolak, mohon maaf ya. Tapi jangan sakit hati, mungkin dia punya preferensi yang lain gitu ya. Kembali lagi bahwa baik orang yang merdeka ataupun yang budak, kita nikahkan. Coba cari, ada gak temen yang, maaf ya, ada janda gak, ada duda kah? Bukan berarti kita nikahin dia, bukan. Ajak untuk dia memilih pasangan. Kalau perlu sampaikan, ya ada pasangan gini ya. Saya sampai sekarang tuh masih ada satu orang yang kadang-kadang saya coba lagi, ayo nikah aja bang gitu. Dia belum mau juga tuh, padahal udah bertahun-tahun dia lepas dari pisah lah gitu. Kalau di antara pemirsa ada yang mau, boleh juga itu ya, untuk menikah. Ini spesialis pernikahan? Bukan, ini kebetulan aja masuk di surat An-Nur ya. Lanjut ya. Sekarang di ayat yang ke-33 ya. Dibaca dulu itu. Dibuka. Ayat ke-33 surat An-Nur. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassunan litabtaghu aradal hayatid dunya wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Ini maka ya wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan, maka tahanlah diri engkau yang belum mampu menikah, dalam masa belum terjadi pernikahan, menahan diri dari apa aja, supaya apa? Hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai Allah memberi karunia. Ada yang secara fisik ditahan, dengan cara apa? Mungkin dengan puasa dan sebagainya. Ada juga yang akhirnya dia berusaha untuk meningkatkan potensi dia gitu. Mungkin dia bisa bekerja dengan lisannya, dengan fisiknya, dengan pikirannya. Kan kadang-kadang kan kita berpikir gini, ya saya bekerja pakai fisik, belum tentu bisa orang bekerja dengan pikiran doang gitu. Ya. Ada yang pakai jempol doang, klik dapat. Ya. Ada yang pakai gunting, tukang gunting rumput atau tukang gunting rambut, bisa kayak gunting, bisa fisik dan sebagainya. Nah, upaya ini adalah memberikan pelajaran bagi orang yang belum menikah supaya siap-siap juga gitu ya, supaya siap dalam pernikahan. Hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai Allah memberikan kekayaan pada dia ya. Tetap ada upaya-upaya, jangan didiamin aja gitu. Biar dah, kan nanti Allah kayakan gitu. Iya, tapi harus usaha dulu, ontanya harus diikat gitu. Jadi waktu zaman Nabi kan begitu. Kamu kemarin naik apa? Naik onta. Mana ontamu? Itu di luar. Kamu ikut gak? Enggak. Lah kenapa gak diikat? Kan tawakal itu faiza azamta dulu, faiza azamta fatawakal ala Allah. Azam dulu yang kuat gitu.
Artinya azam kuat, lakukan upaya-upaya sunatullahnya apa? Ikat ontanya, diikat. Artinya usahanya tetap jalan. Ya seperti ini kayak Covid kita ini. Covid kita apa usahanya ini? Tutup ini, mencegah. Disinfektan dan sebagainya, itu upaya-upaya. Sama seperti ini, ya. Ada ikhtiar juga ketika untuk melakukan pernikahan. Tukang koran nggak masalah juga, tukang koran. Sekarang udah susah nyari tukang koran ya. Tukang es kelapa boleh, nggak masalah. Pemulung boleh juga, mulia pemulung itu. Apa? Membersihkan sampah-sampah, ya nggak? Makanya di visi itu, visinya Upin Ipin kan, apa cita-citanya? Jadi tukang sampah. Itu kan mulia tukang sampah juga. Gitu. Apa aja nggak usah pusing. Ya. Belum punya rumah, rumah gampang, kontrak gampang, ya. Pengalaman apa penelitian? Pengalaman juga sih sebenarnya. Bertahun-tahun ya. Ya udah jalan aja. Oke, kita lanjut ya. Potongan ayat selanjutnya di ayat 33 surat An-Nur. Saya mohon maaf ya, saya lupa bawa peci. Jadi begini aja lah, polos-polos dikit ya. Walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Dan orang-orang yang dilambaikan dulu nih. Dan orang-orang yang menghendaki perjanjian. Siapa? Budak. Alkitab menghendaki perjanjian mimma malakat aimanuhum, dari budak-budak kamu. Perjanjian apa? Fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Maka tulislah perjanjian pembebasan diri. Nah, ini penting nih. Karena di zaman itu boleh budak itu membebaskan dirinya dengan cara bekerja. Setiap ada uang yang masuk, baik dari tuannya, itu jadi harta dia, nggak boleh diambil. Itu namanya budak yang ingin membebaskan diri. Gitu. Ya. Maka buat perjanjian itu. Nah, kalau budak yang ingin membebaskan diri ini, berarti orang ini memang pengen merdeka gini. Iya ya, kalau membebasin pasti merdeka ya. Cuma masalahnya ya, in alimtum fihim khairan, jika kamu tahu dia ada kebaikan, ada niat baik untuk membebaskan diri. Apa kebaikan yang paling baik, yang benar apa? Islam. Kalau dia muslim, udah jalan. Dia berarti mau berbuat kebaikan. Ayo tulis perjanjian. Oke, kamu akan aku bebaskan sampai 200 juta misalnya. Sampai setara seekor unta. Berarti dia bekerja untuk sampai setara seekor unta. Ini juga melatih dia ketika dia bebas nanti. Jangan sampai budak ini bebas tapi nggak ada kerjaan, nggak bisa kerja, lalu jadi sampah di masyarakat. Nggak bisa. Ya. Jadi budak ini pun ketika untuk pengen membebaskan dirinya, ya dia bekerja, akhirnya melatih terus gitu. Sehingga nanti ketika bebas, kemudian dia mungkin menikah, atau sebelum bebas dia juga menikah, ada kemandirian gitu. Nah, ini coba lihat. Asal ada nilai kebaikan di situ yang kita lihat ya pada saat itu ya. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum, maka berikanlah kepada mereka dari harta yang telah Allah berikan kepadamu. Berikan, kalau misalnya dia bekerja berikan, kalau perlu dikasih sedekah kan nggak apa-apa, kasih sedekah sehingga dia bisa nyicil dirinya sendiri. Kita nyampe ke budak-budaknya, ya memang Al-Quran pun begitu. Karena sebagian, jangankan dulu, sekarang aja ada orang-orang yang begitu ya. Ada orang-orang yang mungkin diperbudak. Kemarin kita ingat ada cerita ya, bagaimana orang cuma 3 jam atau 6 jam istirahat, sisanya 18 jam kerja terus. Makan dari makanan ikan gitu. Cerita itu. Anak buah kapal ya.
Cari sendiri di Google itu kasusnya kayak apa. Berarti kan perbudakan itu. Ya. Nah, kata-kata wa atuhum mimma lillahi alladzi atakumum. Ya, atakum. Dan berikanlah harta dari yang telah Allah berikan. Bisa jadi dari zakat juga kan? Ya enggak? Ya. Budak itu boleh mendapatkan, dia termasuk orang-orang yang 8 asnaf itu. Masih ke 8 asnaf ya, apa-apa. Di antaranya adalah budak. Kemudian selanjutnya, ini ada lagi nih teori perbudakan yang membuat budak itu jadi pelacur. Nah ini kita lihat nih, ada budak yang dibuat jadi pelacur. Berat ini. Sampai sekarang tuh ada yang kayak gitu tuh. Alhamdulillah. Saya pernah ngobrol sedikit lah sama teman-teman, ada teman di negeri jiran, nggak usah disebut negerinya mana ya. Bagaimana dia berperan sebagai bukan penculik, penyelamat, bukan penyelamat sih nyebutnya, penculik orang-orang yang dijual. Karena ada apa namanya, ada semacam mafia atau apa yang menjual orang-orang Indonesia. Nah, dia berusaha untuk itu, dapat berita-berita dan sebagainya, sampai harus diambil kucing-kucing dan sebagainya sama yang tuan rumah, ditarik keluar gitu. Karena bisa jadi itu terjadi perbudakan. Ya. Lanjut nih. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna litabtaghu aradal hayatid dunya. Dan janganlah kamu paksa ya orang-orang budak-budak wanitamu ya, 'alal bigha'i, untuk melacur ya, jika mereka mengendaki kesucian, supaya kamu dapat keuntungan dunia. Di zaman jahiliyah begitu. Nah, As-Su'di itu menyatakan bahwa ini surat turun asbabun nuzul berkenaan dengan Abdullah bin Ubay, itu orang munafik. Dia punya budak, ya. Fulana lah nyebut, saya juga lupa namanya. Nah, si Fulana ini kalau ada tamu dari ke Abdullah bin Ubay itu disuruh melayani tamunya supaya dapat tulus, dapat uang. Kemudian budak ini ngadu ke Abu Bakar. Abu Bakar bilang kepada Nabi. Kata Nabi, tahan budak itu. Artinya tahan, disuruh ditaruh di sini aja, jangan dibalikin kemana, ke Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay teriak-teriak tuh, siapa yang bisa nahan saya sama Muhammad? Dia udah macam-macam, sampai budak aja dia urusin, gitu kira-kira ini bahasa saya. Sampai dia menghancurkan tatanan perbudakan. Wah, kira-kira mungkin sembari teriak-teriak Muhammad. Ya. Ada Bu Akfia nih. Apa kabar Bu Akfia, Bu Guru? Mudah-mudahan sehat ya. Kapan mau ngajar lagi? Insyaallah ya. Itu soalnya tulisan Akfia Rizkia sedang menonton. Lanjut ya. Jadi budak itu akhirnya ditahan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, turunlah ayat ini. Ayat mengenai pelarangan melacurkan budak. Betapa banyak sekarang itu yang termasuk yang perdagangan manusia itu begitu, dijadikan pelacur. Dan itu cuma mengharapkan keuntungan sedikit, keuntungan dunia yang sedikit ya, dari perbuatan keji ya. Mau kita dapat untung dari yang kayak gitu, begitu kotornya. Berarti germo ini dia orang nih. Iyalah germo. Agak menggebu-gebu dikit nih kalau begini, karena kehormatan wanita itu kan seperti ibu kita ya, maksudnya dihormati lah. Kemudian, nah ini karena mengharapkan secuil harta dunia. Wa may yukrihunna fa innallaha mim ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Wa may yukrihunna, dengan
pemaksaan itu kepada mereka ya, sesungguhnya Allah dengan paksaan itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi diampunilah karena dipaksa ya. Berarti ini ada budak-budak yang waktu itu mau membersihkan diri gitu. Mungkin budak ini mau mau memerdekakan diri, tapi sama orang-orang tertentu dibuat sebagai mesin pemuas nafsu yang nggak benar. Ya. Kalau Islam itu bohong kalau dibilang pelacuran itu bisa memberi keselamatan, jadi orang terbebaskan nafsu seksual dan sebagainya. Itu bohong. Yang benar ya menikah gitu. Makanya Islam itu mengajarkan usaha preventif dari kerusakan ini, kerusakan dari tersebarnya penyakit berzina dan sebagainya. Salah satu diantaranya yang menikah. Jadi teman-teman perlu itu menanyakan, lihat kanan kiri, ada yang belum nikah, coba tawarkan. Punya banyak stok, ya bukan punya banyak stok, tapi coba tawarkan, kali aja dia ini gitu. Jangan dibiarkan dia sendirian, karena ada lagunya tuh, serigala akan memakan kambing-kambing yang bersendirian. Gampang. Dan menjomblo itu sangat disukai oleh setan. Kenapa? Karena lebih mudah mengganggunya gitu. Kan untuk godul basor memelihara pandangan, salah satunya diantaranya menikah. Bukan berarti yang menikah nggak tetap terpelihara pandangannya belibet saya nih. Bukan berarti yang menikah sudah terpelihara pandangannya, tetap ada lah. Cuma dengan menikah ada penyaluran yang bersih, penyaluran yang tepat. Dan dengan penyaluran tepat ini, yang masalah ekonomi gara-gara pelacuran ini kan berarti beredar duit tuh di situ, itu bisa hilang. Dan bisnis pelacuran ini bisnis berat ya. Mungkin ada dari zaman jadul itu ya. Makanya kata Nabi, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnah ya. Udah ikutin aja nikah. Jadi itu teman-teman ya, mudah-mudahan dua ayat ini, ayat 32 dan 33 ya, salah satu upaya preventif dari Islam dalam mencegah, upaya pencegahan dari Islam dalam mengelola masyarakat sehingga jadi masyarakat yang bersih, masyarakat yang ekonominya juga tidak tergantung dari perbuatan zina gitu ya. Karena ada turunan-turunannya zina itu kan. Kemarin kita ingat, untuk menampilkan, membangkitkan syahwat, ada pakai mulut, ada pakai gerakan gitu, ada pakai lirik kanan kiri itu. Dan itu jadi apa? Jadi bahan industri. Sekarang bener gak bahan industri kayak gitu? Iya, bahan industri. Industri ya begitulah, hiburan yang begitu. Makanya kadang-kadang saya suka miris tuh teman-teman ya. Ada teman-teman yang melakukan kegiatannya sebenarnya sakral ya, menikah gitu. Menikah kan sakral, ibadah. Nikah itu adalah ibadah. Lalu diselingi dengan hiburan-hiburan yang nggak benar gitu. Menampilkan gerakan tadi yang seperti kemarin kita sampaikan, kerincingan kaki, sehingga ada gelang kakinya yang kedengeran, sehingga terbayang orang bagaimana kakinya dan sebagainya. Lah kalau sekarang gimana coba? Sampai ada di depan panggung itu anak-anak kecil ikut juga kayak gitu, coba bayangin. Saya suka sedih tuh lihat. Karena ya di kampung kita juga begitu gitu. Udah mulai ada sebagian teman-teman yang nggak usah ada ituan, tapi dengan diganti dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin ke sana, niat kita terus perbaiki diri, lihat kanan kiri ya. Ini adalah salah satu solusi yang Allah berikan, menikah ya. Dan insya Allah akan dikayakan, akan kaya kita. Biar makan sama tempe lebih enak, tempe tambah rendang gitu. Kok demen banget rendang? Ya lumayan, senang juga sih. Yang lain juga suka. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.